Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Reviewer, Ibu Ria Deswita MPD selaku Reviewer 1, Ibu Febrianingsih MPD selaku Reviewer 2. Selanjutnya Ibu dosen pembimbing Ibu Rahmi Putri MPD selaku pembimbing 1 dan Ibu Maila Sari MPD selaku pembimbing 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sagita, mahasiswi 8B Tadris Matematika IAIN Kerinci. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Kecemasan Matematika terhadap tingkat pencapaian hasil belajar siswa di sekolah menengah pertama negeri 13 Sungai Tutung. Adapun latar belakang masalah, diawali dengan pendidikan merupakan suatu proses pengubahan tingkah laku dan kemampuan seseorang menuju ke arah kemajuan dan peningkatan. Menurut Rahmah 2018. Pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang untuk selalu melakukan inovasi dan perbaikan dalam segala aspek kehidupan ke arah peningkatan kualitas diri. Pada peningkatan formal, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang akan dicapai, karena tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan merupakan tolak ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa, mulai dari jenjang SD hingga jenjang perguruan tinggi. Siswa diharapkan memiliki kemampuan yang logis, analisis, sistematis, kritis, serta memiliki kemampuan bekerja sama melalui pembelajaran matematika yang dipelajari siswa. Menurut Subaidi 2016. Kemampuan setiap siswa bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, akan tetapi kemampuan pada setiap siswa ada pada karakter pada setiap perorangan. Aulia 2016. Karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda-beda dan mempunyai semangat belajar yang berbeda juga pada setiap siswa. Matematika secara otomatis berkaitan dengan siswa yang sedang menjalani proses perkembangan kognitif dan emosional. Secara khusus, dapat dikatakan bahwa di dalam matematika di sekolah perlu diperhatikan aspek teori psikologi, khususnya teori psikologi pengembangan. Mereka memerlukan tahapan belajar sesuai dengan perkembangan jiwa dan kognitifnya. Potensi yang ada pada diri anak pun berkembang dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, dari sederhana ke kompleks. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat penting diketahui perkembangan anak didik sesuai dengan materi matematika yang akan diberikan. Menurut Sembiring 2018, dalam jurnal Gusri Yadrika mengatakan bahwa hasil belajar merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Hasil belajar dapat dilihat sebagai salah satu ukuran keberhasilan siswa dalam menguasai suatu kompetensi. Sejalan dengan itu, Hunandar juga menyatakan bahwa penilaian hasil belajar tidak hanya untuk mengukur keberhasilan siswa,
tetapi juga mengukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan adanya penilaian, guru dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. Kenyataannya pada umumnya masih tergolong rendah. Masih banyak siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan guru. Artinya, guru masih harus melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang dilakukannya. Berikut terdapat hasil observasi nilai rata-rata belajar siswa di SMP Negeri 13 Sungai Tutung dapat dilihat pada tabel berikut, di mana jumlah siswa yang diobservasi sebanyak 20 siswa dengan rata-rata jumlah nilai 1080. Dalam hitungan presentasenya sebanyak 54%. Dari tabel ini menunjukkan presentase pencapaian hasil belajar matematika yang diajarkan masih kurang dari 60%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih belum maksimal, baik dari siswa maupun dari guru. Dari hasil wawancara dengan guru juga menyampaikan bahwa ada beberapa faktor penyebab rendahnya pencapaian hasil belajar siswa, di antaranya minat belajar siswa yang rendah terhadap matematika, kurangnya partisipasi siswa dalam meningkatkan kemampuan matematika, penempatan rumus yang tidak sesuai, kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika, serta jawaban yang kurang sesuai dengan penyelesaian soal. Sehingga dari faktor di atas membuat siswa akan menghindar untuk belajar matematika, sehingga matematika menjadi suatu mata pelajaran yang menakutkan dan menimbulkan kecemasan pada saat pembelajaran. Identifikasi masalah. 1. Relevansi antara kecemasan siswa belajar matematika. Kedua, bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru matematika. Yang ketiga, bagaimana dengan kelengkapan dan penggunaan sarana dan prasarana di sekolah. Yang keempat, bagaimana kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan soal-soal latihan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Sungai Tutung. Yang kelima, bagaimana kemampuan guru dalam rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan, yaitu apakah terdapat pengaruh kecemasan matematika terhadap tingkat pencapaian hasil belajar siswa di sekolah menengah pertama Negeri 13 Sungai Tutung. Tujuan penelitian. Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kecemasan matematika terhadap tingkat pencapaian hasil belajar siswa di sekolah. Landasan teori. Kecemasan adalah salah satu bagian dalam sistem numerik yang paling umum. Kecemasan ialah keadaan takut yang terus-menerus. Adapun indikator kecemasan terbagi menjadi dua, yaitu gejala-gejala dari reaksi-reaksi yang nampak pada gejala psikologi dan gejala-gejala pada reaksi yang nampak pada fisiologis. Selanjutnya, matematika. Hakikat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan, yaitu menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.
Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP 13 sebanyak 2 kelas belajar. Selanjutnya sampel menggunakan sebanyak 20 orang siswa. Teknik data. Teknik dalam pengumpulan penelitian ini yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Instrumen penelitian. Dengan instrumen penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Ini untuk teknik analisis data menggunakan uji normalitas dan uji hipotesis dengan menggunakan rumus R11. Demikian presentasi seminar proposal yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.